hati-hati kalau jalan. Maaf, aku lagi tonton video nih. Iya apa sih? Ini loh video yang berjudul Amalan yang Dirindukan Surga. Mau pengen lihat nggak? Mau. Udah, ayo. Ini loh, bagus banget ya. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa kanal YouTube SMP Negeri 1 Pasirian yang berbahagia. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah penuh hikmah tentang amalan seorang sahabat Rasul yang mengantarkan beliau masuk surga. Suatu hari ketika selesai melaksanakan sholat, Rasulullah bersama sahabat di sebuah masjid berkumpul bersama-sama. Kemudian tiba-tiba beliau berkata, "Wahai sahabatku, setelah ini akan datang seorang hamba Allah yang dirindukan surga." Tentu saja para sahabat bertanya-tanya, siapakah gerangan yang dimaksud? Tak lama kemudian datang seorang badui masuk dalam masjid melakukan sholat. Setelah itu beliau keluar. Esokan harinya Rasulullah melakukan hal yang sama. Ketika berkumpul bersama sahabatnya setelah sholat, tiba-tiba Rasulullah berkata, setelah ini akan datang seorang hamba Allah yang dirindukan surga. Dan tak lama kemudian datang seorang badui yang sama melakukan sholat, selesai dan pulang. Demikian Rasulullah mengulangi hal tersebut 3 kali. Sampai kemudian seorang sahabat Rasul bernama Abdullah bin Amr penasaran dan mohon izin kepada Rasulullah untuk mencari tahu gerangan apa yang menyebabkan seorang badui tersebut dirindukan surga dan menjadi penghuninya kelak. Rasulullah kemudian mengizinkan Abdullah bin Amr untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Abdullah menuju rumahnya si fulan tersebut. Beliau meminta izin untuk menginap selama 3 hari di rumahnya karena Abdullah bin Amr punya masalah dengan ibunya. Tanpa bertanya, si fulan mengiyakan dan mengizinkan Abdullah untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Mulailah Abdullah mencari tahu apa gerangan yang menyebabkannya menjadi penghuni surga. Tidak ada satu amalan pun yang berbeda yang dilakukan dengan sang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr. Semuanya berjalan seperti biasanya. Salat tahajud juga seperti itu. Hari kedua, hari ketiga. Dan akhirnya Abdullah berpamitan. Dan dia jujur mengatakan bahwa dia menginap di sini bukan karena dia bermasalah dengan ibunya, tapi karena penasaran amalan apa yang akhirnya kelak akan mengantarkan si fulan atau seorang badui tersebut masuk surga. Si fulan kemudian menjawab, sesungguhnya aku tidak mempunyai rasa sakit hati dan iri dengki kepada semua orang, kepada sahabatku dan kepada siapapun juga. Pada intinya, si fulan tersebut selalu memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya sebelum tidur. Masya Allah, rupanya ini amalan yang luar biasa, yang penuh rahasia, mengikhlaskan apapun, siapapun yang pernah menyakiti hatinya. Masya Allah. Pemirsa,
kanal YouTube SMP Negeri 1 Pasirian yang berbahagia. Dari sini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, pada saat Abdullah bin Amr meminta izin untuk menginap di rumah sang fulan tersebut, dan Rasulullah mengizinkan, bahwasanya boleh kita mempunyai rasa penasaran yang berlebihan kepada hal-hal yang baik dan ingin juga masuk surga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Umat muslim memang diwajibkan untuk terus menuntut ilmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua adalah bahwasanya fulan adalah ahli masjid. Selama 3 hari fulan terus-menerus ke masjid. Pasti setelahnya juga demikian. Dan fulan selalu melaksanakan sholat dalam masjid. Seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian di masjid lalu diseru sholat, maka janganlah keluar sampai seorang di antara kalian menunaikan sholat. Hadis riwayat Al-Fatur Rabbani Tartib Musnad Al-Imam 257. Yang ketiga adalah selalu berhusnudon. Kita bisa mengambil pelajaran ketika Abdullah bin Amr meminta izin untuk menginap di rumahnya, fulan tidak merasa keberatan dan tidak ingin tahu kenapa. Tidak penasaran kenapa tiba-tiba ingin bermalam di rumahnya. Dia tidak berprasangka buruk sedikit pun. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Yang terakhir, fulan tidak memiliki rasa iri, benci, dan dengki dengan orang lain. Ini dia sampaikan langsung bahwa amalan ini selalu dia lakukan malam sebelum tidur, sesuai dengan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasulullah pun bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu dan memaafkan kepada orang yang berbuat dolim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan tali silaturahmi dengan. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa kanal YouTube SMP Negeri 1 Pasirian yang berbahagia. Semoga kita bisa mengikuti dan mengamalkan untuk selalu ikhlas, sabar, dan juga mau memaafkan kepada siapapun yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Tentu ini berat sekali, tapi kita harus mencobanya. Insya Allah, kalau kita berniat dan bertekad, pasti Allah mudahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata video tadi sangat bagus ya dan juga bermanfaat banget. Tentunya dong. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari video ini adalah bagaimana melakukan amalan yang menyebabkan kita masuk surga, seperti apa yang dilakukan oleh seorang badui di zaman Rasulullah. Oke guys, sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Dadah.